Hari ini adalah hari-hari mulainya panen raya di Blora. Kenapa berkata anjlok? Sehingga harapan petani menjadi sirna. Harapan petani untuk mendapatkan hasil yang memuaskan hilang. Setelah ditimbang masalah harganya buku bersubsidi, sekarang saat panen mereka ditimbang masalah dengan hilang dengan anjloknya harga gabah. Dan ditambahi dengan kebijakan impor beras yang akan semakin menekan harga gabah di panen-panen selanjutnya. Karena itu kami hari ini menggelar aksi untuk menuntut Pemda melindungi nasib petani. Petani adalah pekerjaan mulia yang tidak hanya bekerja untuk dirinya, tapi mereka bekerja untuk bangsanya, membangun kemandirian bangsanya, kemandirian pangan bangsanya. Petani mulia, petani mulia, rakyat sejahtera, rakyat sejahtera. Petani mulia, petani mulia, bangsa mandiri, bangsa mandiri. Aksi kami bertajuk Mesin Sawah membuka anjloknya restu gabah. Mesin Sawah adalah representasi dari nasib petani yang semakin tidak ada yang menolong, semakin terseok setelah mereka ditimpa musibah langkanya harga pupuk. Saat panen pun mereka ditimpa musibah. Dari Dinas Perdagangan, UMKM dari Bendahun, dari bagian perekonomian sudah lalu juga kami dari Dinas Pertanian, dan yang kami hormati Bapak Ibu dari Aliansi Petani Blora. Sejahtera petani, sejahtera rakyat Indonesia. Perkenalkan, kami dari Aliansi Petani Blora meliputi dari gerakan rakyat menggugat, gerak Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB), perwakilan petani Blora, dan para mahasiswa. Kami hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 hadir ke Dinas Pertanian mewakili jeritan para petani kita yang di awal musim panen kemarin kesulitan pupuk dan sekarang hancurnya harga gabah. Untuk itu kami di sini ingin peran serta menjadi pendampingan petani Blora yang merasakan kesusahan itu. Petani adalah satu profesi yang paling mulia. Mereka menjaga ketahanan pangan kita. Mereka memeras keringat untuk menanam padi, jagung, ketela, singkong, kedelai, dan lain-lain untuk menjaga ketahanan pangan kita, negara kita ini. Untuk itu, saat ini kesusahan petani yang dibeli dengan harga di bawah standar, yang semakin hari, yang hari ini saja, kemarin di depan, di sebelah kantor itu, yang pinggir jalan, saya tanya berapa Pak? Itu 3.000. Sebelah kantor itu. Harusnya setidaknya Pemda hadir untuk memberi perlindungan pada mereka saat ini kesusahan. Untuk itu kami di sini menolak apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengimpor beras dari negara luar. Masalahnya apa? Khususnya di Blora ini, kita menghasil sumber beras ketiga di Jawa Tengah. Kalau itu terjadi, makin hancur nasib petani kita. Gitu dulu Bu Rani. Petani disambut dengan penderitaan lanjutan setelah penderitaan langkahnya pupuk subsidi. Mereka berapa panen ini mereka mendapatkan hasil ternyata dipukul dengan anjloknya harga gabah dan semakin jatuh di beberapa tempat sudah kita solusi. Padahal mungkin tahun kemarin
kuartal yang sama saya ambil kutipan Dinas Pertanian sendiri berarti bahwa kita masih di angka 4.000 tahun ini di awal Februari sudah di Februari akhir itu sudah jatuh dan akan berarti kurvanya akan semakin jatuh apalagi bila semua ini berharap penderitaan petani ini kita hentikan karena mereka melakukan pekerjaan yang paling hari ini mungkin tidak menjadi pilihan anak muda. Kalau bapaknya para petani anak-anak muda ini sebelum mahasiswa yang bapaknya petani nanti akan sampaikan. Mereka tidak punya harapan untuk menanam karena harapan mereka di PHP dengan beberapa yang bilang itu, maka anak-anaknya besok akan nggak mau jadi petani lagi dan kita nggak punya petani. Saya tahu data nasional luasan maupun produksi gabah dan beras kita menurun. Meskipun yang tahun ini awal tahun ini dibanding kuartal awal tahun 2020 kita naik, bahkan 3 negara Asia, Filipina, Indonesia dan Sri Lanka itu produksinya naik dalam catatan BPS 26,9%. Artinya surplus sesungguhnya termasuk dolar seperti Ngawi masuk nomor 6 Jawa Indonesia dan nomor 2 Jawa Timur, kita ketiga Jawa Tengah masuk. Artinya kita nggak boleh karena ada kebijakan politik tingkat tinggi daerah tidak melindungi petani. Karena sebenarnya daerah sudah punya kebijakan sebagai kebijakan otonomi daerah, mereka berhak menentukan nasibnya. Salah satunya adalah melindungi petani. Dan skema-skema yang tahun dulu sudah diberikan oleh Kementerian Pertanian maupun daerah bisa melakukannya dengan kemampuan keuangannya maupun kerjasamanya. Saya mohon Pemda memberikan solusi, kemudian mengintervensi, menyerap hasil petani, gabah petani dengan beberapa tuntutan yang kami sampaikan di sini. Pemerintah mampu, ada lembaga saja sosial yang mampu dan mau melakukan perlindungan itu. Kenapa negara yang punya keuangan, kekuasaan, policy dengan perangkat strukturalnya yang banyak sampai menyeluruh di tingkat desa, kenapa tidak mampu melindungi petani? Karena boleh jadi ini permainan dari luar, karena pantauan teman-teman tengkulannya itu dari luar. Kalau harga di dalam beberapa tengkulan itu ya dibawa keluar, dan yang dibawa ke sini harganya masih, jadi punya teman angkasa itu masih 4.000. Artinya permainan di luar yang kita lindungi, kita mampu melakukan menahan itu. Termasuk PR kedua juga nanti termasuk teman-teman penegak hukum terlibat di sini adalah, saya mohon ada ditunjuk satgas. Mungkin pernah ada di tahun-tahun sebelumnya tim pengendali harga pangan, termasuk menyambut Ramadan, menyambut Lebaran, tidak hanya beras, termasuk yang lain, panen jagung nanti dan panen beras selanjutnya serta produk pangan yang lain. Salah satunya beras impor itu Pemda harus menolak secara tertulis, menolak impor dan menolak beras impor masuk. Jadi saya komunikasi dengan Wakil Ketua DPR, Mas Iswanto, saya minta DPR mengeluarkan statement menolak impor dan menolak beras impor masuk. Seandainya kita sudah menolak dan ternyata pemerintah pusat tetap mengimpor, maka daerah punya otonomi itu menolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan diawasi, tim satgas itu tidak hanya sekedar menerima aduan, tapi mengawasi, menindak. Perlu teman-teman dilibatkan di tim itu untuk kami bekerja bersama pemerintah untuk mengawasi. Di akhir saya selanjutnya teman-teman yang lain Mas Darwanto mengirimkan DNA menyampaikan apresiasi sekali gerakan maupun aksi dari teman-teman aliansi petani muda dari ANSP. Kami selaku Ketua Latin Kabupaten Muda sesuai dengan sikap dari kelembagaan dari tingkat nasional sampai kabupaten bahwa dari KPNA meminta pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang tentang terkait dengan kebijakan impor beras. Jadi
Jadi di situasi pandemi COVID ini, petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga, pikiran, modal usahanya untuk meningkatkan produksi pertanian dalam mengantisipasi kelangkaan pangan dan dengan merujuk anjuran pemerintah bersama Kementerian Pertanian bahwa sesuai dengan data BPS dan pertanian khususnya petani sebagai penyumbang PDRB yang sangat luar biasa terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua, beberapa wilayah ini memasuki panen raya di Kabupaten Jember dengan kondisi memasuki panen raya pada bulan ini, apalagi ada rencana kebijakan pemerintah dengan mau impor ini juga membuat semangat petani khususnya sampai ke tingkat bawah ini juga agak galau. Jadi galau dengan situasi otomatis iklim mau panen juga hujan, akhirnya kan mempengaruhi juga kualitas harga, sehingga harga di tingkat petani sangat terpuruk kan. Terus yang ketiga, kami berharap sesuai dengan data BPS yang menyatakan bahwa produksi beras tahun 2020 lebih tinggi 2019 dan juga ada sesuai dengan rilis BPS beberapa waktu yang lalu di tahun 2021 ini ada potensi peningkatan produksi hingga bulan dari Januari hingga April 2021 ada kurang lebih 25,31 juta ton kilogram. Jadi mengalami kenaikan kurang lebih 5,37 ton atau 26,6% dibandingkan surplus yang sama pada tahun 2020 19,19 juta ton. Jadi di situasi pandemi COVID ini data BPS menyebutkan pertanian memberikan kontribusi positif di perekonomian nasional yang akan terbesar dari kinerja pemerintah saat ini dari tanaman padi. Jadi kami dari KTNA terkait dengan kebijakan impor beras mohon bisa dikaji ulang. Kalau perlu kita minta hasil panen dari teman-teman petani kita sendiri, dari bangsa kita sendiri. Jadi hasil panen dioptimalkan sendiri untuk mencukupi kebutuhan bangsa kita. Kalau mungkin di daerah yang lain ada bencana banjir atau apa kan bisa dari daerah yang surplus beras begitu. Dan kami dari KTNA juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember khususnya dengan kemampuan yang ada bisa memberikan dukungan terkait dengan situasi seperti ini, apalagi di tingkat lapangan teman-teman petani juga terkait dengan pupuk dengan kuota yang sangat terbatas, ini harus digilir dari tingkat pengecer, ini juga mempengaruhi hasil produksi. Kami berharap ke depan terkait dengan subsidi yang berupa barang pupuk ini, kami berharap subsidi langsung ke petani. Jadi petani bisa menikmati seperti contoh BNPT itu ada 200.000, masyarakat miskin langsung bisa memberikan beras maupun telur atau yang lain. Jadi selama ini kaitannya dengan mungkin kami dari KTN nanti siap bersinergi dengan Dinas Pertanian melalui juga penyuluh pertanian swadaya, kita sama-sama untuk updating terkait dengan data luasan penyusunan RDKK, sehingga data terkait dengan pemilikan lahan bisa betul-betul valid ke depan. Pemerintah memberikan subsidi bisa langsung ke tingkat petani melalui kartu tani. Jadi harapan ke depan subsidi betul-betul langsung dinikmati petani, atau juga skemanya diperbaikan harga produk pertanian. Jadi pemerintah dengan kemampuan yang ada, mungkin dengan di tingkat daerah ada BUMD yang khusus menangani
bidang pertanian kan begitu. Jadi ke depan BUMD bisa dimaksimalkan di saat menjelang panen ini, teman-teman petani bisa terserap hasil panennya, apalagi dengan mungkin jumlah PNS yang hampir 10.000 pegawai yang mungkin tidak punya lahan pertanian bisa membeli hasil dari pertanian dari BUMD tadi, sehingga ada proses sirkulasi produksi sehingga penyerapan hasil pertanian bisa dinikmati oleh kita sendiri, termasuk juga terkait dengan kebijakan pemerintah bersamaan dengan rencana impor beras ini. Kami membaca juga ada kebijakan rencana impor daging itu kerbau dari India maupun sapi dari Brasil. Nah, kami berharap dengan populasi ternak sapi terbesar dengan minimal kita juga ini dengan berita itu di tingkat pasar harga juga sapi sangat lesu sekali saat ini. Kami berharap juga pemerintah ke depan bisa mengajak investor dari luar negeri dari Jakarta, RPH bisa datang ke Blora, sehingga petani bisa jual sapi langsung timbang beras hidup, harga sudah ketahuan. Nah, nanti RPH yang mengolah jadi dikirim ke luar daerah di Jakarta itu sudah berupa daging yang siap saji atau siap katakan sudah dimasak. Mungkin itu kami tuntutan dari KTN Kabupaten Blora. Ke depan pemerintah hadir memberikan dukungan dan perlindungan kepada panca-panca tani khususnya di Kabupaten Blora. Maturnuwun, mungkin terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup atau ekspor bangsa itu adalah motivan dari Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno. Langsung ke poin pembahasan saja. Kita uraikan dulu masalah yang ada di tahun ini. Beberapa hari lalu kita sampel ke Blora di bagian utara, Blora bagian selatan itu harga gabah itu HKP harga reksadana itu cuma 3.000 itu yang bosku. Sedangkan padahal di desa itu ada masalah pupuk langka, terus kita dikaitkan dengan harga gabah turun. Nah itu sebenarnya dinas pertanian juga bisa kolaborasi dengan perdagangan itu bisa membuat harga harga dasarnya itu lebih tinggi, karena harga dasar itu yang punya kebijakan di pemerintah itu sendiri. Kami petani cuma semuanya terkait dari pemerintah. Tadi juga ditanyakan kaitannya dengan penetapan harga dasar gabah. Nah, itu penetapan harga dasar gabah itu oleh pusat. KPP dilakukan oleh Kementerian Perdagangan nih Pak, dengan Bulog kalau nggak salah. Nanti saya pengen dengar juga dari Bulog. Jadi kita yang di kabupaten itu tidak punya otoritas, tidak punya peran kaitannya dengan penetapan harga dasar gabah. Harga dasar apapun kita tidak punya otoritas di situ. Kita mengikuti hukum ekonomi situasi pasar gitu, sehingga mengikuti hukum ekonomi ketika ketersediaan produk itu melimpah, otomatis harga cenderung melandai, cenderung turun. Memang kami juga prihatin melihat perkembangan harga belakangan ini. Memang benar Pak, memang benar, saya akui cenderung turun mulai dari Januari, Februari, Maret, karena kemarin kita di Kabupaten Blora kita luas panen kita masih sekitar 6.000-an, masih sekitar bulan Januari panen kita nggak sampai 1.000 hektar, hanya sekitar 870 hektar. Kemudian Februari memang panen kita sudah mulai meningkat sekitar 14.000 hektar. Maret ya berapa ton hasil? Itu karena nanti biar Kapit yang menjelaskan ya. Ada Kapit tanaman pangan di sini. Biasanya kita sih pakai rata-rata produksi gitu, sama harga per hektar. Mungkin angka statistik kita BPS itu sekitar 5,4 sekarang. Walaupun kenyataannya di lapangan ada yang sampai 7,
Tapi kalau angka BTS itu kan dia angkanya rata-rata, mulai dari yang terjelek sampai yang terbagus. Bukan angka bawah ya? Enggak. Paling bawah. Enggak. Rata-ratanya Dia 5. punya metode tersendiri BPS itu, sehingga menghasilkan angka rata-rata produktivitas untuk Kabupaten Blora itu sekitar 5,4 ton per hektar. Ini sampai dengan saat ini Maret ini sudah ada 6.700 hektar di minggu pertama, mungkin masih akan berlanjut lagi panen ini di bulan Maret dan April juga masih panen. Nanti kasih tanaman pangan biar memberikan informasi ini. Dengan adanya panen-panen yang banyak ini, kami juga mendorong penggilingan-penggilingan padi yang ada di wilayah Kabupaten Blora untuk menyerap sebanyak-banyaknya padi yang diproduksi oleh Kabupaten Blora, kayak Kecamatan Pasar, terus kemudian yang di Kedundukan itu, kemudian yang dibina oleh Dinas Pertanian kayak Mawar Berkah yang di Panggo, nanti Bu Kabin Ketahanan Pangan biar menyampaikan. Jadi pada prinsipnya kami semua menyadari kejadian seperti ini ketika tren produksi karena luas panennya meningkat, harga gabah cenderung turun. Sementara kita kabupaten manapun tidak punya otoritas untuk menentukan harga gabah, harga dasar. Semua karena hukum ekonomi, hukum pasar seperti itu yang berlaku. Tapi nanti dari Dinas Perdagangan barangkali nanti bisa menambahkan informasi. Betul. Hari ini sampai hari ini mungkin sampai besok ya. Itu dari kami dari Bulog juga punya tim yang kebetulan tim kami juga selalu turun, kebetulan Pak Kadri selalu turun untuk menindaklanjuti juga perintah dari institusi kami setiap ada jatuh kita harus ke lapangan. Jadi sini jadi terkait harga jatuh mungkin bisa ada dulu baru dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bu Reni, perwakilan dari Pak Kodim dan juga Kapolres Blora, segenap saudara-saudara kami petani, generasi petani mahasiswa di Blora. Mohon izin Pak Budi, kami dari Satuan Kerja Bulog Blora, kita yang mungkin perlu menyamakan persepsi di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya penyerapan yang dilakukan oleh Bulog semua itu berdasarkan regulasi pemerintah. Dan hal ini diatur dari Permendag nomor 24 tahun 2020. Nanti kita membawa hard copy-nya, sekalian nanti mau diperbanyak monggo. Di mana sesuai dengan di sini di pasal 3 itu dijabarkan secara luas. Mungkin kita ringkasnya bahwasanya sebagaimana disebut di pasal 3 bahwa gabah yang diserap oleh pemerintah itu memiliki beberapa kriteria. Sebagaimana harga gabah kering panen bila kadar airnya maksimal 25% dan kadar hambanya paling tinggi 10%, itu kita beli seharga Rp4.200 per kilogramnya. Adapun Bulog untuk pembeliannya saat ini kita membeli di gudang, kualitas adalah gabah kering giling dan beras medium. Dimana kalau kita juga ini melihat di pasal 3 Permendag nomor 24 tersebut disebutkan dengan jelas bahwasanya gabah kering giling adalah gabah dengan kualitas Ka atau kadar air paling tinggi 14% dengan kadar hamba paling tinggi 3%. Itu kita beli seharga Rp5.300 per kilo di pintu gudang Perum Bulog. Untuk beras ini kita ada beberapa kriteria sebagaimana tadi Ka juga 14, broken 20, menit 2%, dan derajat sosok paling sedikit 95%. Kita beli seharga Rp8.300 di depan pintu gudang Perum Bulog. Jadi Bapak-Ibu sekalian,
apabila sampai sekarang pun masih ada berita harga gabah anjlok di Blora yang khususnya pada saat ini, itu yang perlu kita samakan saja adalah bila mana kualitas gabah di DKP gabah yang bersamaan itu berada di luar kualitas Permendag nomor 24 tahun 2020, maka harganya pun kami tidak bisa menyerap dengan harga Permendag tersebut, karena kami Bulog memang hanya bisa menyerap berdasarkan regulasi, dan kita pun nantinya akan ada semacam audit dari BPK bila mana gabah ataupun beras yang kita serap itu tidak sesuai dengan Permendag tersebut. Mungkin lebih kurangnya seperti itu. Dan kemarin hari Ahad ya, kalau nggak salah tim kami bertemu dengan Pak Darwanto, dengan saya Bapak, sudah kita sampaikan beberapa poin tersebut. Gitu. Mungkin dari kami selaku Satker sekian dahulu. Monggo Pak Kepala Bidang. Jadi, terima kasih. Itu mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan rekan kami, dan di sini kami menambahkan lagi terkait tuntutan teman-teman aliansi ya, anjloknya harga gabah. Tadi memang mungkin harus menyamakan persepsi. Anjloknya harga gabah tersebut memang untuk kualitas seperti yang Anda sampaikan, dan turun juga untuk kadar air memang sudah di atas ketentuan dari peraturan pemerintah melalui Permendag. Jadi untuk menyiasati hal tersebut mungkin bisa dilakukan pengeringan ya Pak ya. Bisa dilakukan pengeringan dengan mungkin kelompok Dakotan atau dengan mitra-mitra yang punya pengeringan. Nah dari situ setelah gabah menjadi di kadar air 14% atau gabah kering giling, kami dari Gudang Bulog siap untuk menyerap dengan ketentuan seperti yang tertera di Permendag. Itu pun pasti dengan melalui bisa juga dengan mitra-mitra kami seperti penggilingan-penggilingan yang selama ini memasok produk ke Gudang Bulog. Itu semuanya produk yang masuk di Bulog dari para mitra penggilingan seperti di Kamolan ada CP Angkasa, Paling Jaya di Ngawen, Sumber Makmur, Pak Mordono juga di Ngawen. Terus termasuk yang dari Randu Gatung kecil-kecil, mitra-mitra kecil itu juga memasok ke Gudang Bulog. Dan untuk pembelian kami sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Jadi untuk mengakomodasi petani kita yang ada di wilayah Blora, mungkin perlu edukasi juga supaya harga bisa menjadi bagus. Itu mungkin memang agak sedikit ekstra waktu ya. Mungkin teman-teman petani ya pengetahuannya untuk bisa menjadi harga sekian itu harus diolah menjadi bagaimana, mungkin ini yang perlu disampaikan ke para petani kita, jadi biar ada perbaikan harga Pak. Terus untuk sampai saat ini, kebetulan kemarin saya turun ke lapangan itu di beberapa mitra untuk menjalin kerjasama pasokan gabah atau beras di Gudang Bulog. Jadi kemarin saya sudah turun ke Angkasa dengan Pak Agus, sudah turun di Tanijaya dengan Pak Supri, di Ngawen dengan Pak Bambang Rianto, terus di Ngawen lagi dengan ini Pak Supri. Dan untuk penggilingan-penggilingan kecil seperti di Randu Gatung, Bu Siapni, kita sudah menyarankan juga untuk melakukan penyerapan, dan di Toko Bulog untuk mitra-mitra yang kecil untuk mendaftarkan dulu ke kantor kami di Cabang Pati sebagai mitra pengadaan. Kebetulan untuk mitra-mitra yang saya sebutkan pertama memang sudah terdaftar dan mereka siap menyerap. Kemarin saya juga sudah lihat kualitas yang ditentukan pemerintah. Jadi berapapun mereka mau masuk, kami siap selama space kami masih terbatas. Dan kalau space kami penuh, kami biasanya melakukan sewa atau pinjam pakai gudang pihak ketiga. Seperti yang baru-baru saja sudah Bulog lakukan, kami melakukan gudang pinjam pakai di Tanijaya menyimpan gabah 400 ton. Kami menyimpan lagi
Di Ngaren lagi punya Setiajaya, punya Pak Bambang Rianto itu 600 ton untuk gabahnya. Jadi kami memang diinstruksikan untuk menyerap gabah dari petani lokal Blora, dan itu instruksi dari pimpinan kami. Kalau kami nggak meminta saja ya sama, kami mendapat sanksi juga. Jadi kami memang mengedepankan ya, atau mengakomodasi dari hasil pertanian lokal Blora. Yaitu tadi terkait dengan impor ya, terkait dengan impor memang di sini saya nggak bisa cerita banyak karena impor ini kan regulasinya kan pemerintah. Jadi pihak Bulog hanya eksekutor, hanya eksekusi, hanya menyimpan ya. Dan biasanya beras tersebut itu digunakan untuk cadangan beras pemerintah atau CBP. Jadi memang ini kewenangannya pemerintah. Jadi kalau Pemda menolak, Oh, boleh, sah. tetap nggak boleh terima kan? Ya, ya. Kalau Blora nggak boleh terima. Tadi saya setuju dengan Resminya harus ada. saya setuju dengan Pak Jenengan. Kalau Bulog menolak, berarti kami tidak boleh menerima beras tersebut. Karena itu sudah di wilayahnya pemerintah daerah. Jadi saya sepakat. Cuma untuk kepastiannya kan saya belum tahu juga kepastiannya. Karena Secara lokal, kalau ada surat resmi berarti Bulog ini mengikuti. ya mengikuti pasti mengikuti kebijakan lokal. Dan kebetulan mungkin panjangan di media sering terjadi juga di bawah di kan sebenarnya sama juga berpihak ke J. Itu mungkin dari Bulog Bu.